Hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang ke-6. Oke, di dalam seri khotbah mandat membebaskan bangsa kita. Biasanya tiap bulan selalu ada seri khotbah yang baru, tapi sekalipun kita masuk di bulan yang baru saat ini, tapi kita akan melanjutkan seri khotbah yang merupakan rema luar biasa ini, ya, dari bulan lalu akan dilanjutkan. Jadi ini akan 2 bulan penuh. Ya, seri khotbah mandat membebaskan bangsa kita. Karena memang yang namanya membebaskan bangsa kita itu butuh proses, butuh waktu, ya, dan itu step by step. Tuhan menuntun kita. Ya, instruksi demi instruksi Tuhan berikan kepada kita, dan kalau kita ikuti instruksi itu, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja, kita akan melihat penyertaan Tuhan dan keajaiban Tuhan nyatakan, Tuhan manifestasikan di tengah-tengah kita. Oke. Nah, hari ini satu pesan lagi, satu instruksi ilahi yang secara jelas kita terima dari Tuhan dan harus kita lakukan kalau kita mau mengambil alih tanah perjanjian, ya, judul khotbahnya adalah pure as gold. Semurni emas. Hari ini firman Tuhan bicara kepada kita tentang kemurnian. Firman Tuhan bicara kepada kita untuk membangun, untuk meningkatkan, untuk memiliki yang namanya kemurnian. Saudara harus mengerti, kemurnian adalah syarat mutlak kalau kita mau mengambil alih tanah perjanjian. Kalau kita mau mengambil alih berkat perjanjian, kota perjanjian, bangsa perjanjian, kesembuhan perjanjian. Kalau saudara mau mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, maka syaratnya kemurnian. Mari kita lihat Yosua 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Saya bacakan buat saudara. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Coba Anda perhatikan, lihat apa yang terjadi. Tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Nah, ini firman-Nya. Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Itulah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi ternyata saudaraku, Tuhan itu memimpin bangsa Israel step by step. Ya, instruksi demi instruksi Tuhan berikan. Minggu lalu kita belajar satu instruksi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk mereka mulai mengambil alih tanah perjanjian. Maka yang pertama harus menyeberang sungai Yordan. Dan itu bicara tentang stepping into supernatural. Tentang Tuhan mau mengajar mereka untuk berjalan di dalam dimensi supernatural. Di dalam dimensi kuasa dan mujizat. Karena itu pesannya untuk mereka adalah untuk mengangkat tabut perjanjian. Saya percaya itu juga yang Tuhan kerjakan di gereja kita sejak 2018, 2019, bahkan 2020 ini. Saudaraku, pesan Tuhan adalah bangun Pondok Daud. Angkat tabut perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajarkan kepada gereja kita untuk masuk di dalam dimensi supernatural. Untuk tidak sekedar berjalan secara natural, secara jasmani, tetapi secara natural dengan kuasa dan otoritas ilahi yang daripada
Tuhan sendiri. Tapi setelah itu, saudara harus ngerti, setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka pikir mereka langsung siap untuk masuk dan mengambil alih tanah perjanjian. Mereka pikir itu waktunya untuk berperang dan mengalahkan Yeriko. Ternyata bukan seperti yang dipikirkan mereka. Sebelum mereka maju berperang, Tuhan ngomong, oh enggak perang dulu. Tuhan ngomong sama mereka, sekarang sunat dulu. Jadi pesan Tuhan buat bangsa Israel pada waktu itu, yaitu memerintahkan mereka untuk sunat terlebih dahulu. Ya, itu perintah Tuhan buat bangsa Israel. Dan secara manusia, kalau kita mau renungkan, kita mau pikirkan, ini enggak masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya orang kalau disunat itu pasti kesakitan. Ya, kondisinya pasti rentan. Kalau rentan saudaraku diserang, mereka bisa celaka. Padahal mereka baru saja menyeberangi sungai Yordan. Jadi perintah Tuhan yang satu ini secara manusia tidak masuk akal. Harusnya masuk akalnya gimana? Harusnya sebelum nyebrangin sungai Yordan, sunat dulu. Setelah sembuh, setelah pulih, baru menyeberang sungai Yordan. Tapi dibalik sama Tuhan, nyebrang sungai Yordan dulu. Jadi di belakangnya setelah sungai Yordan berbalik lagi arusnya, mereka nggak bisa balik. Dan mereka harus perang. Sebelum perang disuruh sunat dulu. Coba saudara mungkin. Ya apa nggak kebalik? Tapi Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Ya, dan coba saudara renungkan lagi, betapa tidak masuk akalnya perintah Tuhan ini. Kalau sampai mereka sunat di situ, terus kemudian bangsa Yeriko datang dan menyerbu mereka, maka dalam sekejap orang Israel akan dihabiskan, akan dilenyapkan. Jadi secara manusia, sekali lagi saya mau ngomong sama saudara, yang namanya mengambil alih tanah perjanjian tidak bisa dilakukan secara manusia, karena itu mustahil. Karena itu tidak masuk akal. Hari ini saya mau katakan sama saudara, kalau Anda mau mengambil alih tanah perjanjian, tidak bisa tidak, harus dengan kuasa Allah. Harus dengan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Harus mengikuti instruksi ilahi. Instruksi petunjuk yang jelas yang daripada Tuhan. Anda ikuti seberapapun tidak masuk akal. Kalau itu pesannya petunjuknya dari Tuhan, pasti ada kuasa Tuhan, pasti ada perlindungan Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan, dan pasti ada kemenangan. Amin. Nah, waktu itu Tuhan suruh mereka untuk sunat. Sunat, saudaraku, bicara tentang kemurnian. Oke, kita baca dulu. Yeremia 4 ayat yang keempat. Ditulis begini. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatanmu yang jahat. Ayat yang berikutnya, Kolose 2 ayat yang ke-11. Kita lihat lebih jelas seperti apa sunat yang dimaksudkan itu. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Berarti bukan secara jasmani. Oke, tetapi Alkitab ngomong begini, dengan sunat Kristus. Maksudnya sunat Kristus apa? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat di sini bicara tentang menanggalkan dosa. Alkitab mau penanggalan tubuh yang berdosa. Hari ini pesan firman Tuhan buat kita semua, jangan ragu, potong dosa saudara. Oke, saudaraku, jangan ragu, potong dosa saudara. Pada waktu itu di bangsa Israel, semua anak laki-laki umur 8 hari diharuskan untuk disunat. Dan yang namanya menyunat anak kecil, saudaraku, rasanya enggak tega, masih kecil, masih bayi, enggak tega, tapi harus dilakukan. Walaupun enggak tega, sama seperti dokter. Dokter kalau mau melakukan operasi, itu harus membedah dan lain sebagainya. Wah, rasanya enggak tega. Orang sudah sakit, pasiennya sudah sakit, kok malah dibedah. Enggak tega, tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan,
pasiennya bisa celaka. Orang itu bisa binasa, orang itu bisa mati. Jadi harus tega. Hari ini saya mau sampaikan pesan Roh Kudus buat kita semua di tempat ini. Sekalipun gak enak, sekalipun gak tega, saya mau ngomong yang namanya menyunat dosa harus dilakukan. Boleh katakan amin saudaraku. Sunat dosa saudara. Sunat kebiasaan buruk yang tidak menyukakan hati Tuhan. Hari ini saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, bapak-bapak yang ada di tempat ini harus tega meninggalkan selingkuhannya. Oke, harus tega untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, tabiat buruknya, rokoknya harus dipotong, Pak. Oke, ya, saya ingin aja pornografinya harus dipotong. Itu semua yang berbau-bau nggak benar di hadapan Tuhan harus dipotong. Sakit hatinya, dendamnya, kekecewaannya harus dibuang. Jangan ragu-ragu, potong dosa saudara dan tingkatkan kemurnian hidup saudara. Ini instruksi yang daripada Tuhan. Dan memberikan instruksi seperti ini tidak menyenangkan. Sama seperti Yosua nyuruh bangsa Israel sunat. Dalam kondisi lemah sakit itu tidak menyenangkan. Saya mau ngomong begini, sekalipun tidak menyenangkan, ini harus kita lakukan. Miliki hidup di dalam kekudusan. Buang dosa saudara, tingkatkan kemurnian saudara. Murnikan pikiran saudara. Alkitab kan ngomong. Ya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dalam pikiran pun tingkatkan kemurnian. Tingkatkan kemurnian di dalam tontonan saudara. Bacaan-bacaan saudara. Oke, mata kita ini harus dimurnikan. Oke, murnikan juga hati saudara. Miliki hati yang semakin bergantung sama Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Murnikan pergaulan saudara. Alkitab ngomong pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hari ini instruksi ilahi dari Tuhan, pesan profetik dari Tuhan yang harus saya sampaikan kepada saudara. Murnikan hidup saudara. Murnikan keuangan saudara. Pastikan posisi keuangan saudara benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi potong dosa dan bangun, tingkatkan kemurnian hidup saudara. Kenapa? Karena yang namanya kemurnian itu punya kuasa yang besar. Saya mau bagikan kepada kita 3 kuasa dalam kemurnian. Oke. Nomor 1, kemurnian akan meningkatkan level kuasa Tuhan yang bisa bermanifestasi dalam hidup kita. Tolong saudara dengarkan baik-baik. Yang namanya kemurnian sama dengan kuasa. Tapi tidak murni, orang kalau tidak hidup dalam kekudusan saudara dan saya kalau tidak hidup dalam kekudusan, gak peduli pangkat saudara, jabatan saudara, apapun di gereja. No power, no purity, no holiness, no power. Tanpa kemurnian, tanpa kekudusan, tidak ada kuasa. Jadi hari ini tingkatkan kemurnian saudara. Kalau saudara meningkatkan kemurnian, meningkatkan kekudusan saudara, Anda buang dosa, Anda tingkatkan kemurnian, itu sama dengan kita memberikan ruang yang lebih besar untuk kepenuhan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kepenuhan Roh Kudusnya lebih banyak, Kisah 1 ayat 8 berkata, engkau akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi Anda potong dosa, Anda tingkatkan kemurnian, Anda akan mengalami kepenuhan Roh Kudus yang lebih besar. Dan kepenuhan Roh Kudus lebih besar itu akan memanifestasikan kuasa dan kekuatan dari Tuhan yang lebih besar. Itu yang akan membuat banjir mujizat lebih masif dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Di momen di mana dunia sedang ditutupi kegelapan, dunia ditutupi kekelaman dengan wabah, sakit penyakit, dengan resesi ekonomi, dengan berbagai macam hal yang negatif. Saya mau ngomong ini pesan Tuhan buat kita semua. Mungkin rasanya gak enak, tapi harus saya sampaikan. Tingkatkan kemurnian saudara. Kalau Anda tingkatkan kemurnian saudara, kuasa Allah akan bekerja lebih nyata. Dan ketika kuasa Allah lebih nyata, mujizat masif, mujizat massal akan dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Jadi hari ini tingkatkan kemurnian saudara. Greater level of miracles akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara akan melihat greater level
of miracles. Mujizat kesembuhan ilahi dalam level yang lebih besar. Mujizat-mujizat keuangan dalam level yang lebih besar. Mujizat-mujizat pertobatan jiwa dalam level yang lebih besar. Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kita, dimulai dengan kemurnian. Hidup di dalam kemurnian, hidup dalam kekudusan. Oke. Yang kedua, kemurnian akan memperbesar kapasitas kita untuk memperluas wilayah kita. Saya mau ngomong begini, Anda tangkap baik-baik. Kemurnian akan memperbesar wilayah saudara. Dosa akan mengecilkan wilayah saudara. Mau di sini dapat tanah perjanjian? Mau mengalami penggenapan janji Tuhan? Saya mau katakan tingkat kemurnian saudara menentukan seberapa besar penggenapan janji Tuhan yang bisa Anda alami dalam hidup saudara. Seberapa dahsyat mujizat yang Dia bisa kerjakan dalam hidup saudara. Seberapa besar pengurapan yang bisa Anda terima. Seberapa besar terobosan-terobosan yang bisa terjadi dalam hidup saudara. Ditentukan dengan yang namanya kemurnian. Tanpa kemurnian, kalau Anda izinkan dosa masuk, Anda perhatikan. Ya, dosa itu mengecilkan wilayah kita, mengecilkan masa depan kita, mengecilkan keuangan kita, mengecilkan pelayanan kita, mengecilkan segala sesuatunya di dalam hidup kita. Kita baca Yosua 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah apa? Berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Berarti sekarang tidak murni. Mereka kompromi sama dosa. Mari kita lihat. Apa yang terjadi ketika dosa itu diizinkan masuk? Enggak ada kemurnian. Ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Kenapa? Karena dosa. Tidak dapat bertahan menghadapi musuh. Kalah karena dosa. Oke, berapa banyak orang sakit? Ya, berapa banyak orang mengalami kehancuran di dalam pernikahan, di dalam keluarganya karena dosa. Berapa banyak orang yang tidak mengalami penggenapan janji Tuhan, dikecilkan destininya, masa depannya karena dosa. Bangsa Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya karena dosa. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan di tengah-tengahmu. Anda dengar Tuhan ngomong apa? Tanpa kemurnian tidak ada penyertaan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada backup daripada Tuhan. Dan tanpa backup Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak bisa menang. Oke, yang terjadi kalah. Kalau kalah dirampasi, kita kehilangan, kita jadi kecil. Hari ini bangun kemurnian itu di dalam hidup saudara. Ayat yang ke-13, ini pesan Tuhan. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Jadi hari ini saya mau sampaikan sama saudara, di tengah dunia dalam kegelapan, kekelaman. Gimana caranya supaya kegelapan itu tidak ikut menutupi kita? Gimana caranya supaya kekelaman itu tidak ikut menelan kita? Saya mau ngomong sama saudara, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kemurnian. Karena tanpa kemurnian, tanpa kekudusan, Anda izinkan dosa. Dosa itu yang membuka celah untuk kegelapan menelan saudara. Sehingga bangsa Israel mengalami kekalahan. Sehingga kita mengalami kekalahan, kita mengalami kecelakaan, kita mengalami kehancuran. Ya, keluarga kita mengalami kekacauan. Diakibatkan karena dosa. Dan Tuhan ngomong, aku tidak akan menyertai kamu tanpa dosa. Saudara harus mengerti, buat anak Tuhan, kita menang atau kalah itu tidak ditentukan dengan seberapa besarnya, hebatnya persaingan di luar sana.
Karena sebesar-besarnya musuh yang kita hadapi, kompetisi yang kita hadapi, sebesar-besarnya kegelapan yang sedang berusaha untuk menelan kita, sebesar-besarnya roh jahat yang berusaha menyerang kita, sakit penyakit separah-parahnya yang berusaha menerjang kita. Saya mau ngomong sama saudara, kita punya Tuhan lebih besar, Allah lebih heran, Yesus yang lebih luar biasa. Jadi menang kalahnya kita tidak ditentukan seberapa kuatnya musuh kita, sekuat-kuatnya musuh kita. Kalau saudara benar di hadapan Tuhan dan kalau Dia menyertai saudara, saudara akan mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu dimulai dari kemurnian. Ketika engkau hidup dalam kemurnian, di dalam kekudusan, tidak ada lagi kekalahan. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, tidak ada lagi kekalahan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi kehancuran. Mulai hari ini kemenangan. Mulai hari ini pemulihan. Mulai hari ini kesembuhan. Mulai hari ini kebangkitan. Terjadi. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya. Mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi tingkatkan kemurnian saudara. Yang ketiga, kemurnian akan menghapus celah dan menggantinya dengan kemuliaan. Oke, kuasa yang ketiga dari kemurnian adalah menghapus celah dan menggantinya dengan kemuliaan. Yosua 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing, di perkemahan itu, sampai mereka sembuh. Ayat 9 perhatikan, ini penting sekali. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Saya percaya hari ini firman yang sama Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Oke, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Anda berani potong dosa, potong hal-hal yang negatif, yang kotor, yang tidak berkenan, melakukan sunat Kristus, sunat rohani, tinggalkan dan pangkas dosa, hidup di dalam kemurnian. Saya mau ngomong, kemurnian itu akan menghapus celah Mesir dan menggantinya dengan kemuliaan. Kalau Anda hidup di dalam kemurnian, mulai hari celah Mesir dihapuskan. Mulai hari sakit penyakit dilenyapkan. Mulai hari nasib buruk, nasib sial disingkirkan. Mulai hari ini nama jelek diganti. Mulai hari masa depan yang suram dirubah. Diganti dengan apa? Kemuliaan. Diganti dengan kesembuhan. Diganti dengan kesehatan. Diganti dengan masa depan yang gilang, gemilang bersama dengan Tuhan Yesus. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi mulai hari komitmenlah hidup di dalam kemurnian. Anda akan melihat setiap celah, setiap aib, setiap kegelapan, setiap kekelaman yang ada dalam hidup saudara akan dilenyapkan, diganti dengan terang kemuliaan Allah yang ajaib. Karena itu bangkit jadi terang, bangkit hidup di dalam kemurnian. Anda akan melihat celah Mesir diganti dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saat ini yang terakhir saudaraku, ya, yang terakhir. Jadikan momen puasa raya kita ini sebagai momen pemurnian di dalam hidup saudara. Kalau untuk bangsa Israel, Tuhan ngomongnya sunat. Untuk apa? Kemurnian, pemurnian. Tapi untuk kita di zaman sekarang ini, Tuhan ngomongnya puasa. Khususnya di momen sekarang ini, kita puasa. Puasa untuk apa? Pemurnian. Karena antara sunat dan puasa itu punya banyak kemiripan. Punya banyak kesamaan. Ya, sunat itu artinya memotong bagian yang kotor. Ya, memotong kedagingan. Sama dengan puasa. Puasa kita juga bukan sekedar enggak makan loh. Ya, tetapi sesungguhnya puasa itu memotong kedagingan kita. Memotong hawa nafsu kita.
Memotong hal-hal yang biasanya kita izinkan untuk mengisi diri kita secara jasmani. Itu dikurangi, dipotong, disingkirkan. Ya, dan kemudian melalui dari semuanya itu membangkitkan manusia roh kita. Ini kemurnian. Jadi yang kotor dibuang, yang bersih ditingkatkan, yang murni ditingkatkan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Momen doa puasa 40 hari ini, semuanya ayo bangkit. Semuanya bareng-bareng puasa. Yang kemarin belum sempat, sekarang mulai ikut doa puasa. Yang sempat longgar, ayo kuatkan diri saudara lagi. Ayo doa puasa. Dan momen puasa ini adalah momen untuk kita mendekat pada Tuhan. Jadi doa puasa ini momen saudara dan saya mendekat sama Tuhan. Kita baca Yosua 5 ayat yang ke-8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka perhatikan, ditulis begini, tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Jadi waktu mereka sunat, mereka enggak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Mereka mengurangi, mereka tinggal di perkemahan mereka masing-masing sampai mereka sembuh. Itu yang harus kita lakukan. Sementara kita doa puasa, apalagi di momen situasi Indonesia dan bangsa-bangsa ada dalam kondisi seperti ini, orang banyak ada di rumah. Mari kita kurangi aktivitas secara jasmani kita dan mari kita tingkatkan aktivitas roh kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kurangi saudara membaca bacaan-bacaan yang isinya menakut-nakuti. Bacaan-bacaan yang akan melemahkan iman saudara, yang membuat Anda takut, panik, khawatir. No, itu potong itu. Ya, karena ada aktivitas-aktivitas yang akan mengumbar kedagingan kita. Tapi ada aktivitas-aktivitas yang akan mengobarkan roh kita. Jadi saya berdoa, momen doa puasa 40 hari ini, kedagingan kita ditekan, roh kita dikobarkan. Amin. Jadi kurangi nonton film berlebihan. Haleluya. Amin. Kurangi main gamenya. Kurangi saudaraku aktivitas-aktivitas yang negatif, dipotong, dipangkas. Dan saya ajak saudara, ayo tingkatkan kehidupan doa saudara. Tingkatkan perenungan firman saudara. Ini momen yang terbaik, doa kita, firman kita ditingkatkan, ditambahkan, dilipat kali gandakan. Yang biasanya doanya cuma beberapa menit, mulai sekarang belajar doa 1 jam. Yang biasanya sudah doa 1 jam, Anda banyak di rumah kan, ayo doa 2 jam. Doa 3 jam. Terus perenungan firmannya tadinya 1 pasal, jadi 2 pasal, jadi 3 pasal, jadi berpasal-pasal. Banyak berendam dalam hadirat Tuhan. Potong yang negatif. Banyak mendekat sama Tuhan. Dalam momen doa puasa 40 hari. Kalau Anda memurnikan diri saudara, ngalami kepenuhan Roh Kudus, Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Hanya kalau kuasa Tuhan bekerja, kita bisa mengambil alih tanah perjanjian. Anda akan lihat ya, Anda perhatikan apa yang akan saya katakan ini. Orang-orang yang akan berkemenangan melalui masa kegelapan, masa kekelaman ini muncul jadi pemenangnya, muncul lebih kuat dari yang pernah mereka alami sebelumnya, muncul dan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Adalah mereka yang mau potong dosa dan mereka yang hidup dalam kemurnian. Siapa di sini mau ikuti instruksi Tuhan? Siapa di sini mau responi pesan firman Tuhan? Hidup dalam kemurnian. Dimanapun Anda berada, ayo kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang murni Tuhan, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
Oh semuanya katakan yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Angkat dua tangan, katakan. Buka hati Tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya ajak semuanya buka hati dan dengarkan, terima instruksi ilahi yang daripada Tuhan ini. Hidup dalam kemurnian. Amin. Pure as gold. Murni seperti emas. Kalau saudara berani potong dosa saudara, saya rasakan kuat sekali dorongan Roh Kudus dalam hati saya untuk ngomong seperti ini. Kalau engkau berani potong dosamu, hari ini juga kuasa Allah akan bekerja dalam tubuh saudara. Anda sakit pun kesembuhan terjadi. Anda sempat diserang dengan virus, dengan wabah yang sedang mengamuk, yang sedang terjadi. Tapi Anda berani potong dosa saudara dan Anda komitmen di dalam kekudusan, di dalam kemurnian. Saya mau katakan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan akan menghapuskan celah Mesir daripadamu. Tuhan yang akan menghapuskan dan melenyapkan sakit penyakit itu dari tubuhmu. Sehingga oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Kesembuhan akan terjadi saat ini dalam tubuh saudara. Karena itu buang dosa, potong dosa, hidup dalam kemurnian. Siapa di sini yang mau potong dosa, hidup dalam kemurnian? Angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku datang kepadamu. Aku datang kepadamu. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Buang dosa. Buang dosa. Semua yang tidak berkenan. Semua yang tidak berkenan. Aku jauhkan mulai hari ini. Aku jauhkan mulai hari ini. Aku hidup dalam kemurnian. Aku hidup dalam Aku hidup dalam kekudusan. Aku hidup dalam kekudusan. Mari semuanya berdoa masing-masing berurusan dengan Tuhan. Oh, buang itu. Dosa-dosa itu, buang pornografi. Buang semua pikiran-pikiran yang negatif. Buang kekecewaan, buang dendam. Buang. Buang itu. Buang dosa itu. Semua tabiat-tabiat dosa. Semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Buang itu. Jauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ralawasya, ralawala. Oh, Jesus, 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 Jesus. Syaralawala. Oh, ralawasya, ralawala, berurusan Tuhan dengan masing-masing pribadi. Jama. Murnikan kami. Murnikan kami. Murnikan kami. Murnikan kami ya Tuhan. Jesus. Jesus. Ini momen yang terbaik. Saudara mendekat sama Tuhan. Di momen doa puasa ini, momen yang terbaik. Anda buang dosa, Anda mendekat dan Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus. Anda hidup dalam kemurnian. Karena kalau saudara hidup dalam kemurnian, bukan cuma celah Mesir dihapuskan, bukan cuma aib diganti, bukan cuma sakit penyakit dilenyapkan, tetapi Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. Jadi saat ini, sementara Anda komitmen tinggalkan dosa, Anda komitmen hidup dalam kemurnian, Anda komitmen ikut di dalam doa puasa, saya mau
lepaskan kuasa Tuhan ini. Sehingga sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Dimanapun Anda berada, angkat dua tangan saudara. Dan aminkan deklarasi profetik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara engkau hidup di dalam kekudusan. Sementara engkau buang dosa dan tingkatkan kemurnian. Mulai hari ini. Celah Mesir dilenyapkan. Amin. Mulai hari ini diganti dengan glory. Amin. Ya, in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Glory. Amin. Amin. Glory. Amin. Amin. Kemuliaan Yes, amin. Tuhan Amin. dinyatakan atas hidup saudara. Yes. Kesembuhan, terima kesembuhan. Amin. Kami terima, Ya, Tuhan. terima kesembuhan. Yes, kami terima Terima kesembuhan perlindungan di nama ilahi. Yesus. Amin. Kalau Anda Amin. sempat tertular itu, Yes. dilenyapkan Amin. sakit Dalam penyakit nama itu. Yesus. Kesembuhan Amin. terjadi Amin. Dalam dimanapun nama Anda berada. Yesus. Yes. Termasuk Anda yang ikuti Yes. via online. Terima kesembuhan Amin. saudara. Kami terima Terima di dalam kuasa nama Tuhan. Yesus. Saat ini juga Amin. terjadi. Amin. Oleh bilu-bilunya sembuh. Yes. Sembuh. Sembuh. Amin. In the Dalam name nama of Jesus. Terima berkat. Terima berkat. Yes, amin. Terima mujizat. Amin. Amin. Terima mujizat. Yes, amin. Keterpurukan Yes. diganti kemenangan. Yes, amin. Dalam nama Oh, Yesus. ralabasyara, labakasyara, labalaba. Jesus, Jesus. Mari kita katakan bersama, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Oh, tepuk tangannya yang meriah. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Amin.